Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertumpu kembali dalam firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan biarlah kami menjalani dengan firman Tuhan yang boleh bersama-sama kami pelajari, yang menuntun kami dan mengingatkan kami menjalani kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, menghadapi suatu penolakan ada hal yang menyakitkan, mengecewakan, dan tidak mengenakan jika kita menghadapi yang namanya penolakan. Dalam penolakan juga tidak jarang ada yang melakukannya dengan bentuk perlawanan, kecurigaan, bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mengalami penolakan dengan perlawanan, kecurigaan, dan tuduhan, disinilah kita akan merasa lebih bagus kita diam, lebih bagus kita tidak bergerak, atau bahkan menjadi mundur dan kecewa. Saudara yang terkasih, penolakan ini jugalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus, di mana ketika dia memberitakan suatu Injil, banyak begitu penolakan yang diterima karena pemberitaan Paulus. Yang menarik firman Tuhan saat ini, bagaimana Allah berfirman melalui suatu penglihatan Rasul Paulus, di mana Allah mengatakan jangan takut, teruslah melakukan pemberitaan firman. Dari perjumpaan Paulus melalui Allah ini, bahwa kita diingatkan untuk dapat tidak meninggalkan suatu hal, perbuatan, bahkan pemberitaan yang telah kita kabarkan, di mana pasti akan ada suatu penolakan. Tetapi yang menjadi sukacita pada pagi hari ini, di mana melalui firman Tuhan, ingatlah pemberitaan, perbuatan baik yang kita alami walaupun terdapat penolakan, sepenuhnya hanya tergantung kepada Tuhan. Di manalah Tuhanlah yang memelihara, mencukupkan, dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Sehingga pemberitaan kita tidak tergantung kepada orang lain, tetapi kepada Allah saja. Yang kedua, hal baik yang kita lakukan berdampak juga kepada kita dan tidak ditentukan oleh keadaan kita ataupun keadaan orang lain.
walaupun ada rasa suka, duka yang kita alami dalam memberitakan suatu hal atau perbuatan baik, berita duka atau suka yang kita dapat ini tidak dapat menghentikan untuk dapat terus kita menyampaikan pemberitaan-pemberitaan yang baik, bahkan suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik atau pemberitaan yang kita beritakan tidak ditentukan oleh keadaan kita, tidak ditentukan oleh keadaan orang lain. Sehingga baik itu suka maupun duka, baik itu buruknya waktunya, pemberitaan itu akan terus dilanjutkan dan akan terus dilaksanakan. Demikian juga dalam suatu hal terkhusus dalam kegiatan kita, baik itu suka atau duka, baik itu waktu yang tidak mendukung maupun tidak mendukung, tidak menentukan kita untuk melakukan prosesnya. Ketika engkau mampu, ketika kita mampu melakukannya saat inilah kita lakukan agar ketika kelak kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu hadir di setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemberian firman Tuhan kepada kami, di mana kami Tuhan boleh dapat Engkau kuatkan agar terus bergerak kami di dalam setiap pemberitaan-pemberitaan maupun perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kami boleh menyadari baik itu buruknya yang kami terima ataupun penolakan-penolakan yang kami hadapi, tetapi kami dikuatkan bahwa Tuhanlah yang menyertai kami dan Tuhanlah yang menentukan agar kami boleh melakukan apapun itu, perbuatan-perbuatan baik, tanpa ditentukan keadaan kami maupun keadaan orang lain. Berterima kasih kami Tuhan atas firman Tuhan ini, dan biar firman inilah yang mengajari kami untuk dapat berbuat baik pada setiap waktunya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.